Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Jadi pada kesempatan kali ini, tadi itu ada salah satu teman kita yang main ke rumah kemudian membawa sampel pohon alpukat ya. Nah, sampel ini bukan tanya ini jenis apa, ini varietas apa, atau ini kenapa. Nah, jadi teman itu kesini dia membawa bangkai tanaman alpukat ya. Nah, ini dia. Nah, dia kesini bertanya, ini kenapa kok tiba-tiba tanaman dia itu layu dan mati seperti ini, sampai dicabut seperti ini ya. Nah, jadi setelah kita cek kondisi dari tanaman ini, ternyata tanaman ini merupakan salah satunya terserang penyakit busuk pangkal akar yang sering sekali terjadi pada perkebunan tanaman alpukat kita ya, terutama pada tanaman alpukat yang berumur 1 tahun ke atas atau bahkan pada mulai fase pembuahan ya. Nah, sering juga banyak yang WA ke kita bagaimana sih cara mengatasi atau kenapa penyebabnya tanaman itu tiba-tiba mati layu seperti ini ya. Nah, jadi ini merupakan serangan jamur Phytophthora ya. Nah, jamur Phytophthora itu salah satu penyakit yang sangat berbahaya bagi tanaman alpukat kita. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya supaya tidak terjadi tanaman seperti ini. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe channel kita. Oke teman-teman, ini yang sudah dibawakan teman tadi kita ya. Nah, tadi sudah kita cek bagian perakarannya. Nah, jadi teman-teman, ini kenapa saya bisa bilang Phytophthora ya, karena awalnya dia tiba-tiba itu layu ya, kemudian kita suruh cabut saja bagaimana kondisi perakarannya. Nah, dan ternyata itu dia perakarannya itu pada busuk teman-teman ya. Nih, sudah busuk ya. Nih, ini busuk semuanya ya. Nih, sudah mulai menghitam dan busuk semuanya. Tidak ada bagian bawah itu yang dia itu masih segar dan masih hijau. Nah, jadi ini katanya alpukatnya ini umur 1 tahun dan tiba-tiba layu ya. Nah, kemudian saya bilang nggak hanya tempat Bapak aja yang terkena penyakit ini, karena semuanya itu pasti akan ada serangan penyakit Phytophthora ya. Bahkan tempat kita saja tuh ada yang sudah tergejala ya. Ini tergejala serangan Phytophthora. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang ada pohon alpukatnya itu tidak segar seperti ini ya. Tidak segarnya dia, daun ini dia agak melengkung ke bawah seperti tanaman yang layu tapi tidak layu ya. Tapi tidak layu dan daunnya sedikit menguning. Beda ya, menguning antara dia kurang pupuk dan dia kena penyakit itu layu, berbeda. Jadi kalau dia kurang pupuk itu daunnya pasti tegak seperti ini teman-teman. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin ya. Kalau yang yang kurang pupuk itu dia daunnya tegak. Namun kalau dia yang terkena penyakit itu daunnya seperti tanaman layu tapi tidak layu ya. Dia hanya melengkung saja ya. Ini biasanya sudah terserang di bagian perakarannya. Dan gejalanya itu ada 2. Yang pertama seperti ini, tanaman menguning dan agak layu, melengkung ke bawah daunnya. Dan yang kedua itu biasanya gejalanya itu tidak terlihat ya, namun bisa kita cek di bagian batang. Biasanya ada batang itu yang dia busuk, pada bagiannya busuk dan berbau seperti alkohol ya. Nah, kalau yang dia busuk pada bagian perakaran pada batang yang terlihat itu seperti bau alkohol, itu bisa kita kerok ya. Bisa kita kerok, kemudian nanti kita oleskan dengan fungisida, yaitu kita sudah bawakan tadi ya. Dengan fungisida Nordok teman-teman ya. Jadi nanti fungisida ini nanti itu bisa kita larutkan dengan air, kita buat larutan yang kental seperti pasta ya. Kemudian kita oleskan saja teman-teman, kita oleskan saja pada bagian permukaan batang yang sudah kita kerok ya. Jadi nanti biasanya itu ada gejala itu dia batang itu busuk teman-teman, busuk, berwarna hitam dan berbau seperti alkohol. Itu kita kerok saja, kita bersihkan dengan pisau sampai bersih. Setelah bersih semuanya, itu kita buat larutan Nordok ini dengan berbentuk pasta, itu kita oleskan saja. Namun kalau seperti ini batang tidak busuk, itu biasanya bagian perakarannya yang rusak ya. Nih teman-teman ya, nih ini mulai busuk, ini juga nih, ini busuk nih. Nih ya, ini busuk teman-teman nih.
tuh busukan tuh menghitam tuh, dari mulai sini menghitam. Namun dia belum sampai ujungnya masih bersih, hanya bagian pangkal saja yang mulai membusuk, karena dia dari pangkal ya, dari pangkal dia agak membusuk, kemudian bisa menyebar kemana-mana. Nah ini kalau tidak kita tanganin itu akan cepat sekali, dia tanamannya cepat mati ya. Nah jadi sebelum kita menanganinya, penanganannya itu cukup mudah teman-teman ya. Ini kita sudah bawakan ya, kita bawakan Nordrock dan kita bawakan juga kapur dolomit ya. Ini kapur dolomit teman-teman, sudah kita siapkan. Namun sebelum kita menanganinya, saya akan jelaskan dulu penyebab dari penyakit yang seperti ini teman-teman. Jadi ya, ada 4 penyebab yang sering terjadi ya. Yang pertama yaitu pupuk kandang. Nah, jadi buat teman-teman yang masih menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk awal pada saat penanaman, itu sangat salah besar ya, terutama pada pupuk kandang yang belum difermentasi. Biasanya banyak sekali yang menyarankan atau yang berargumen seperti ini, buat lubang tanam kedalaman 60 cm atau 80 cm, kemudian kita masukkan 1 karung full pupuk kandang, kemudian kita tanam alpukatnya, kemudian itu nanti bisa lebih subur. Emang demikian ya, ketika menggunakan pupuk kandang pertumbuhan itu sangat berbeda sekali pada tanaman yang tidak menggunakan pupuk kandang, sangat luar biasa ya. Namun kasusnya ketika umur 2 tahun, 1,5 tahun, atau bahkan ketika beranjak dia sudah mulai berbuah, tanaman itu tiba-tiba layu seperti ini. Nah jadi pada saat dia masih fase pertumbuhan seperti ini ya, tanaman itu masih mempunyai imun atau daya tahan yang sangat kuat ya. Seperti halnya pada manusia, ketika masih muda dia masih mempunyai imun daya tahan yang kuat, jadi dia dapat menangani atau menghalang penyakit-penyakit yang akan menginfeksi pada bagian perakaran tanaman itu ya. Nah demikian juga di dalam pupuk kandang itu sebenarnya sudah banyak sekali mikroba-mikroba berupa jamur itu yang berkembang biak di dalam situ. Namun dia tidak bisa menginfeksi tanaman kita ketika masih muda ya, karena tanaman kita itu sangat subur sekali dan dia sangat mempunyai imun yang kuat. Sehingga apa? Sehingga nanti pada saat fase pembuahan, tanaman ketika dia berbuah atau berbunga itu membutuhkan energi yang sangat besar sekali. Dengan energi yang besar sekali, dia akan menurunkan imun atau daya tahan tubuh ya. Nah di saat turunnya imun itu, penyakit itulah mudah menginfeksi tanaman kita. Contoh saja ketika manusia itu kondisinya sangat capek, sangat letih, dan dia itu pasti akan mudah terserang penyakit ya. Nah contoh saja kita capek-capean, kita sangat capek sekali, kemudian kita terkena hujan, pasti kita akan flu, kita akan batuk, pilek. Nah itu sama saja ya, ketika manusia juga imunnya turun, daya tahan tubuhnya turun, maka akan mudah terserang penyakit, berbanding juga dengan kita yang masih muda, masih kuat ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian penyebab kedua yaitu yang paling sering terjadi biasanya pada lahan-lahan yang tidak tuntas seperti tempat kita ini ya. Jadi kita itu tanam di area persawahan, sebelah sana itu masih menanam padi, sebelah sana masih menanam padi ya. Jadi kemarin di situ yang ketika masih menanam padi itu, air itu sering limpas ke bagian tanah kita ya, sehingga kadang-kadang sering kebanjiran. Kemudian parit kita juga kurang dalam, sehingga nanti seperti ini, ada yang terkena penyakit Phytophthora ya. Nah terus teman, itu yang kedua itu air ya. Jadi tahan yang sering baca itu, yang sering lembab, itu akan menyebabkan seperti ini. Maka dari itu biasanya digunduk teman-teman ya, dibuat gundukan seperti saya ini. Ini saya tinggi ya, ini ya. Ini dari permukaan tanah sekitar 30 cm ya. Itu juga tuh. Itu saya tutup dengan mulsa jerami supaya tidak tumbuh rumput ya. Nah jadi yang ketiga itu yaitu tanaman yang bongkor teman-teman ya. Jadi pada tanaman-tanaman yang bongkor itu ada banyak rumputnya, itu bisa menyebabkan serangan pada jamur itu juga ya teman-teman ya. Jadi kenapa? Pada area yang bongkor atau banyak rumputnya, dia akan meningkatkan kelembapan tanah yang tinggi sehingga mudahlah jamur itu berkembang biak dan dapat menyerang tanaman kita. Jadi usahakan tanaman-tanaman kita itu sekitar perakarannya itu harus bersih ya. Kalau tidak ingin ada tumbuh rumputnya, bisa diberi mulsa seperti saya ini. Ini mulsa organik, yaitu jerami padi.
juga bisa untuk meningkatkan kesuburan tanah ya. Nah, jerami padi itu tidak mengandung jamur-jamur yang patogen. Nah, dia hanya jamur yang bisa jamur jerami, itu pun bisa dimakan oleh manusia juga teman-teman ya. Kemudian penyebab yang keempat itu juga masih berkaitan dengan air ya. Biasanya menanamnya terlalu dalam atau tidak dibuat gundukan seperti ini ya. Nah, itu masih ada sangkut pautnya dengan air ya. Jadi ketika kita menanam kedalaman, ditakutkan di dalam lubang tanam itu ada rongga-rongga tanah yang masih tersisa ya. Ketika turun hujan, maka rongga-rongga itu akan terisi oleh air dan akan menyebabkan perakaran itu terendam oleh air ya. Nah, dimana air itu juga dapat membawa patogen itu mengalir dan masuk ke dalam lubang tanam itu juga, sehingga nanti patogen itu bisa berkembang biak juga di dalam lubang tanam itu dan menginfeksi perakaran tanaman kita teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan pupuk kandang atau menggunakan kompos atau pupuk kandang yang sudah fermentasi maupun belum, itu alangkah lebih baiknya ketika dia sudah tumbuh, paling enggak sudah tumbuh 1 kali atau 2 kali tunas, kita berikan saja pada bagian pinggiran atau piringan dari pohon alpukat kita saja ya. Paling tidak jaraknya setengah meter dari pohon teman-teman. Jadi jangan deket ya, itu kita taburkan saja, kemudian kita timbun lagi dengan tanah atau dengan mulsa organik ya. Rumput-rumput yang sering dibabatin itu ditumpuk di bawahnya, itu bagus ya, karena rumput itu cepat kering, cepat busuk, dan ketika busuk itu menjadi kompos yang sangat bagus untuk perakaran tanaman kita. Nah, jadi kalau untuk seperti ini, itu pencegahannya biasanya yang sering saya lakukan itu seperti itu teman-teman ya. Ini ada kapur ya. Ini ada kapur, bisa juga dicampur dengan puradan atau regen ya, sekalian untuk membasmi ulat-ulat atau serangga-serangga tanah yang tidak menguntungkan ya. Kemudian ada Nordok teman-teman. Nordok ini salah satu fungisida dengan kandungan apa ini ya? Dengan kandungan tembaga oksida teman-teman ya. Tembaga oksida itu Cu dan oksidanya O. Nah, itu kita taburkan secukupnya saja ya. Biasanya untuk 1 kilo kapur itu menggunakan 1 sendok Nordok itu ya. 1 sendok Nordok. Kemudian ini kita aduk saja ya. Jangan ikut-ikut kita ya menggunakan tangan ya, tidak safety ya. Karena saya satunya merekam, jadinya susah kalau nggak pakai tangan. Jadi untuk yang di rumah jangan meniru diaduk dengan tangan karena ini bahan kimia. Nah, setelah kita yakin akan rata, itu bisa kita taburkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, kita taburkan saja. Alangkah baiknya setelah itu kita siram ya. Nah, bisa nggak dikocor? Bisa saja dikocor dengan Nordok saja. Ini kita larutkan dengan air, kemudian kita kocorkan. Namun kalau saya lebih suka dicampur dengan kapur, karena kapur itu dia sifatnya menetralkan tanah ya. Jadi ketika tanah itu masam, tanah itu pH-nya rendah, itu ada salah satu argumen atau salah satu penelitian, ketika tanah masam itu bisa meningkatkan serangan hama maupun penyakit, karena dia akan mudah berkembang biak pada tanah-tanah yang masam. Cuman kita juga belum tahu ya kebenarannya ya. Nah, itu salah satu argumen saja ya. Nah, jadi mungkin seperti teman-teman ya untuk kita sekilas tentang penyakit Phytophthora dan cara mencegahnya, kemudian penyebabnya. Mungkin ada yang belum jelas, nanti bisa sharing saja di WA atau di kolom komentar ya. Saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.